Haleluya. Yesus jatuh berdarah. Dia lahir untuk kita semua.
Sok sini. Ini. Ada. Ini ada. Sini. Sini.
kami malam hari ini. Kami siap mendengar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam. Dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Sekaligus juga selamat tahun baru 2024. Tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Dan kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Kita merayakan Natal dalam sukacita dan damai Natal. Dan tidak lama kemudian, 1 minggu setelah itu kita akan meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang. Tahun yang kata orang menjadi tahun yang tidak baik-baik saja katanya. Tapi bagi kita, apapun itu, persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan, semua sudah kita lewati sepanjang tahun ini dan bahkan tahun-tahun sebelumnya, dan selalu Tuhan hadir dan menolong kita. Karena itu kita percaya apapun yang akan terjadi, Tuhan yang sama yang menyertai kita. Dia pula yang akan menolong dan melepaskan kita dari setiap pergumulan. Amin. Mari kita sekarang berdoa untuk firman. Kami bersyukur buat damai-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Namun damai-Mu adalah damai yang melampaui segalanya. Yang meneduhkan gelora dalam hati kami. Yang meneduhkan badai yang menerpa hidup kami. Dan bahkan yang membuat kami kokoh dan yang membuat kami mampu bertahan dan bahkan berkemenangan melewati semua tantangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu kami menyambut Natal ini dengan penuh sukacita dan syukur kami, mengingat akan anugerah-Mu yang besar yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu, bersabda bagi setiap kami, dan tinggalkan terus damai-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi saya tanya kepada Pak Atorangan, berapa tahun ya gereja ini berdiri di kota Purwakarta? Karena pada waktu awal-awal perintisan, saya termasuk ikut di dalam tim perintisan yang ikut perintis di sini sejak hari pertama, sejak mulai meletakkan batu-batu perintisan. Dan beliau katakan 31 tahun yang lalu. Waktu berjalan dengan cepat. Tapi tadi beliau katakan, tapi gedung masih kita terus kumpulkan Pak. Saudara terus doakan, saudara terus bawa dalam doa. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Dan gereja Tuhan adalah gereja yang berkemenangan. Tuhan yang mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja Tuhan memang bukan gedung, tapi kita perlu gedung untuk kita bisa berkumpul.
Kita perlu gedung untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa memuridkan orang, untuk kita bisa memberkati kota ini. Kita perlu gedung. Karena itu terus doakan dan berdoa supaya tahun depan menjadi tahun titik awal yang baru, di mana gedung yang dirindukan bertahun-tahun akan dimulai. Amin. Amin. Percaya? Ya. Nah, saudara, tema Natal kita peacefulness, kedamaian, damai. Satu kata yang didambakan oleh banyak orang, tapi kata yang sulit untuk dimengerti oleh setiap orang. Sebab di dunia ini tidak ada damai. Tahun 1968 sebuah surat kabar di Amerika menuliskan bahwa sejak zaman setelah Kristus, tahun 33 setelah Masehi, tahun 33 setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dikatakan sejak hari itu terjadi 14.533 peperangan di seluruh penjuru dunia. Dan peperangan pada waktu itu peperangan yang mengerikan karena berhadapan face by face, muka dengan muka, tusuk-tusukan, panah-panahan, pukul-pukulan. Namun kemudian dikatakan di antaranya sekitar tahun 1945. Itu tahun 1945 itu dari 14.000 sekian berjalan terus. Tahun 1945 itu ada 70 peperangan yang melibatkan 200 negara di dunia pada waktu itu, tahun 45. Lalu tahun 1958 ada sekitar 100 negara yang masih konflik senjata di sana sini. Jadi tahun 45 ada 70 peperangan yang melibatkan 200 negara. Tahun 58 jumlahnya menurun, hanya tinggal sekitar 100 negara yang masih konflik di dunia di sana sini tahun 1958. Tahun 2023 di dunia ini bisa dihitung dengan tangan. Ada berapa negara yang konflik dalam peperangan. Yang kita tahu menjadi berita di mana-mana terakhir ini, Rusia dan Ukraina. Jadi dengan kata lain saudara, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dulu dari ratusan, dari ribuan, 14.000 sekian, terus menurun, melibatkan ratusan negara di dunia, menurun. Sekarang bisa dihitung dengan kata. Jadi artinya relatif negara-negara di dunia ini hari-hari ini, atau situasi dunia hari-hari ini dibandingkan dulu, relatif lebih damai. Tapi betulkah bahwa damai itu ada? Betulkah bahwa damai itu ada di tengah-tengah dunia ini? Jawabannya tidak. Sebab peperangan masih terjadi di mana-mana. Konflik masih terjadi di mana-mana. Bahkan konflik peperangan yang terjadi antar ras, peperangan konflik yang terjadi di dalam perusahaan, peperangan konflik yang terjadi di bawah tanah antara negara, peperangan konflik yang terjadi antar pribadi demi pribadi, bahkan di dalam keluarga. Itu masih masif di mana-mana. Bahkan, mohon maaf saudara, di dalam gereja peperangan konflik masih masif di mana-mana. Dengan kata lain, yang nampak di permukaan sepertinya tidak ada apa-apa, tapi yang ada di dalam penuh dengan pertikaian, penuh dengan pengkhianatan, penuh
dengan segala macam intrik yang ada, seperti pada waktu peperangan yang sesungguhnya. Nah, jadi saudara, kalau begitu damai itu apa? Damai, peace, peacefulness, kedamaian, itu bukan the absence of conflict. Itu bukan ketiadaan konflik, bukan. Tapi damai itu adalah the presence, kehadiran. Kehadiran dari apa? Kehadiran dari damai. Dan damai yang dimaksud itu hanya satu, nggak ada yang lain. Yaitu damai yang datang dari Yesus, Sang Raja Damai. Dialah pemilik damai. Dialah pembawa damai. Dialah sang damai itu sendiri. Kalau dia hadir, di situ ada damai. Kalau dia tidak hadir, di situ tidak ada damai. Sebab damai bukan suasana, nggak ada konflik, bukan. Bisa jadi tidak ada konflik, peperangan, orang pukul-pukulan, tapi terjadi permusuhan di sini. Terjadi pertikaian yang besar di sini. Caci maki terjadi di sini. Peperangan terjadi di sini. Pengkhianatan terjadi di sini. Dendam kesumat terus di sini. Kenapa? Enggak ada Kristus. Sehingga seorang yang bernama Michael Ramsden, seorang penceramah dan pendiri dari Oxford Center for Christian Apologetics, satu kali di dalam ceramahnya dia meminta para pendengar, para audiens yang hadir untuk membayangkan apa itu damai. Jadi dimintalah orang-orang itu untuk memejamkan matanya. Dan kemudian dikatakan oleh Ramsden, coba bayangkan kata damai itu seperti apa. Saudara, ketika orang-orang diminta untuk demikian, ada beraneka ragam. Ada yang mengatakan damai itu bagi orang tersebut itu seperti satu padang yang luas, hijau, tenang, dengan pohon-pohon yang indah, dengan bunga-bunga yang indah. Yang lain lagi mengatakan itu seperti di tepi danau yang luas, dan ada bunga-bunga di pinggir danau dan air yang begitu tenang. Di latar belakangnya ada gunung, langit cerah. Yang lain lagi mengatakan itu seperti di gunung, di puncak gunung yang tinggi, dengan latar belakang langit yang cerah dan indah sekali. Saudara, macam-macam. Setiap orang bisa membayangkan damai menurut versi. Tetapi yang menarik, ketika ditanya dalam semua gambaran yang dilihat itu, ada apa saja, ada siapa saja, dia bilang tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali. Kalaupun ada orang, satu-satunya orang, yaitu dirinya sendiri. Jadi rupanya orang berpendapat yang namanya damai itu, kalau nggak ada orang yang recokin gitu, kalau nggak ada orang yang bikin repot, bikin masalah, dia membayangkan dunia itu akan damai. Danau itu akan damai. Kalau si Anu nggak ada, si Anu nggak ada, si Anu nggak ada. Kalau ada ini waktu biar di tempat yang sepi, gejolak luar biasa. Saudara, damai yang sejati memang tidak bisa ditemukan di manapun juga. Tapi persoalannya, semua orang memerlukan damai di dalam hati, damai di dalam diri. Mengapa?
menurut para ahli kesehatan, orang yang tidak memiliki damai di dalam dirinya, itu orang yang memiliki kecenderungan mental illness, secara kejiwaan sakit, saudara. Dan akibat sakit secara kejiwaan itu menjadi penyebab dari berbagai macam penyakit. Sakit ini, sakit itu, sakit lambung, sakit macam-macam. Bersumber dari mana? Bersumber dari hati, dari jiwa yang tidak bisa tenang. Selalu gelisah, selalu resah, selalu kecewa, selalu benci, selalu jengkel, selalu takut, selalu khawatir. Gak ada ketenangan di dalam sini. Stres, depresi jadi penyakit yang sangat serius. Jadi orang mendambakan damai. Orang menginginkan damai di dalam hati, tapi gak ketemu, saudara. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang carut marut, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan peperangan. Kelihatan mata senyum, kelihatan mata gak ada apa-apa, tenang. Tapi di dalam penuh dengan gejolak, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, membuat tubuh itu jadi gak sehat, membuat hidup itu jadi gak menyenangkan, membuat orang menjadi tidak bisa bahagia di dalam hidup ini. Saudara, jawaban untuk itulah yang diberikan oleh Tuhan dalam anugerah-Nya yang besar. Jawaban atas itulah yang menjadi berita yang diberitakan di dalam setiap Natal, yaitu tentang datangnya Sang Raja Damai, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Dan itu yang saya ingin bacakan di Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di bawahnya ditutup, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, ini merupakan janji nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kira-kira 2700 tahun yang lalu. Dan saudara, di situ dinubuatkan tentang akan datangnya Mesias, akan lahirnya Mesias yang akan menjadi jawaban bagi orang-orang Yehuda pada waktu itu, yaitu orang-orang Yahudi yang hidup dalam tekanan, yang seperti berada di dalam negeri kekelaman, hidup dalam bayang-bayang tekanan bangsa-bangsa asing, ditindas sana, ditindas sini, dikejar-kejar sana, dikejar-kejar sini, diperbudak sana, diperbudak sini, hidupnya berat, tertekan, kelam. Kepada bangsa seperti itu, Tuhan menjanjikan datangnya Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat, Mesias. Dan Sang Mesias itulah yang kemudian lahir
diperingati oleh kita sebagai Natal. Kedatangannya bukan hanya sekedar sebagai penyelamat. Dia namanya disebut juga penasehat ajaib, Wonderful Counselor. Disebut juga sebagai Allah yang perkasa, Almighty God, El Gibor, artinya pahlawan yang berkemenangan. Tapi juga disebut sebagai Raja Damai. Dialah pembawa damai di rumah. Karena dia hadir di tengah-tengah dunia yang tidak ada damai, di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal damai. Itu sebabnya sekarang ada damai. Kalau dulu sebelum Yesus lahir tidak ada pilihan lain, orang tidak punya jalan keluar. Untuk keluar dari rasa tidak damai ini dari mana? Bagaimana? Karena manusia tak punya kedamaian. Yang dia punya adalah ketidakdamaian, saudara. Jadi kalau orang hidup sendirian di tengah pulau yang gak ada manusia, kalau dia gak punya damai, kalau ia tidak mengalami anugerah Kristus, tetap hidupnya dalam konflik. Pernah dengar cerita itu? Orang terdampar di pulau sendirian. Dia ahli pertukangan. Jadi dengan tangannya sendiri dan peralatan seadanya, dia bisa membuat rumah cantik untuk dirinya. Dia buat lagi rumah bangunan bagus di depannya bercat putih. Dia buat lagi bangunan bagus di sebelahnya dengan indah. Banyak bangunan dibuat. Sampai kira-kira 25 atau 30 tahun setelah itu, ditemukanlah orang ini di pulau sendirian. Dan para pelaut, orang-orang di kapal yang turun dan melihat itu terkagum-kagum. Dia tanya, ini rumahnya siapa? Oh, itu rumah saya. Terus kalau yang di depan itu apa? Oh, itu toko tempat saya biasa belanja. Dibangun juga indah. Nah, kalau itu apa? Oh, itu restoran. Kalau saya dulu di sana, di kampung saya, kalau saya belanja di sini, kalau saya jajan makan di situ, dia lihat. Nah, kalau ini apa? Oh, ini gereja. Ini gereja saya. Lalu di depannya ada lagi mirip bangunan dengan gereja juga. Dia tanya, kalau ini apa? Oh, ini gereja saya yang baru. Itu gereja saya yang dulu. Jadi biarpun sendirian di pulau, nggak seneng sama gereja lamanya, saudara. Ditinggal gereja lamanya, pindah ke gereja baru. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Kenapa? Nggak ada damai. Adanya ketidakdamaian. Nah, bagaimana kita bisa hidup damai di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki damai? Yang pertama, saudara, dengan cepat. Yang pertama, tidak bisa tidak, kita harus memiliki damai di dalam hati. Sekali lagi, damai itu bukan the absence of conflict. Peace is not the absence of conflict. Bukan. Bukan ketiadaan konflik. Bukan. Peace, damai yang sejati. Damai yang disebut Tuhan inilah damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Itu damai punya Tuhan. Itu bukan punya dunia. Damai yang seperti itulah damai yang dapat menghapuskan semua konflik yang ada di sini. Nah, kalau damai yang sejati itu tinggal di dalam hati, orang tidak lagi hidup dalam waktu. Karena semuanya tersingkirkan
dengan kehadiran Sang Raja Damai. Itu sebabnya saudara, dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Damai yang diberikan dunia itu semu. Damai yang diberikan dunia itu palsu. KW 18, saudara. Yang kalaupun kita miliki, tetap hati ini gelisah, tetap hati ini takut cemas, tetap hati ini benci dendam, tetap konflik terus berkecamuk. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Kawasan damai, tapi tidak ada damai. Zona damai, tidak ada damai di situ. Konflik terus terjadi. Tapi kalau sang damai itu datang, tidak lagi ada konflik. Ada sebuah buku ditulis oleh seorang misioneri terkenal yang pernah melayani di Papua, namanya Don Richardson. Anaknya menjadi misioneri juga dan pernah tinggal bertahun-tahun di Bandung. Saya pernah berkunjung ke rumahnya mendengar cerita. Tapi yang menarik di dalam buku Don Richardson ini, saudara, judulnya adalah Peace Child, anak perdamaian. Don Richardson, orang yang diutus Tuhan sebagai misioneri, tinggal puluhan tahun di tengah-tengah suku Sawi di Papua, di mana suku itu tinggal terpisah-pisah di berbagai desa yang ada di daerah itu. Dan mereka hidup itu selalu perang antar suku, sesama suku mereka, perang bunuh-bunuhan, saudara. Mereka punya tradisi, yaitu kalau ada seorang bayi dari satu kampung diberikan kepada kampung yang lain yang sedang berperang, maka perang langsung berhenti. Dan kalau bayi itu terus bertumbuh besar dan masih hidup di suku itu, maka antara suku kampung A dengan kampung B tidak akan perang, aman terus. Tapi kalau satu hari nanti si bayi itu meninggal, nggak ada lagi, kembali perang lagi. Don Richardson datang ke situ membawa berita baik. Bukan bayi yang datang dari kampung A, kampung B, tapi membawa berita tentang bayi yang datang sebagai juru selamat, Mesias, anak perdamaian yang sesungguhnya. Saudara, karena berita yang dibawa itu relevan dengan apa yang dimengerti oleh suku itu, banyak dari suku itu mulai bertobat dan mulai mengenal Yesus. Yesus itulah Peace Child yang sesungguhnya. Dialah sang pembawa damai yang sesungguhnya, yang kalau turun masuk dalam hati kita, hidup kita terbuka baginya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita, langsung damai itu masuk ke sini. Orang mengatakan di dalam diri manusia itu seperti ada satu lubang yang terus menganga seumur hidup manusia itu, yang diisi apa saja dari dunia ini, tak pernah bisa puas, gak pernah bisa cukup, gak pernah bisa damai. Terus haus, terus tidak puas, terus mencari, terus konflik, terus menganga terus lubang itu, sampai sang Mesias Raja Damai itu datang,
mengisi, baru dia akan mengalami damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, kita bisa hidup damai di tengah-tengah dunia yang tidak damai. Kita bisa hidup tanpa konflik di tengah-tengah dunia yang sedang bertikai terus-menerus. Kita bisa hidup tenang, peace, di tengah-tengah keadaan yang gaduh. Bahkan di tengah keramaian, kita bisa merasakan keteduhan karena ada Sang Raja Damai. Yang kedua, saudara, kita bisa damai di tengah-tengah situasi yang gak damai. Karena apa? Karena damai yang sejati itu, Sang Raja Damai itu, yang tinggal di dalam hati kita, bukan hanya memberikan ketenangan di dalam diri kita, bukan hanya menghadirkan damai yang sesungguhnya, tetapi itu juga merupakan kuasa yang ajaib, yang besar, yang dahsyat di dalam hidup kita. Dikatakan di Roma 16 ayat 20 demikian. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu bukan hanya perasaan tenang nyaman belaka bukan, tapi itu adalah kuasa Tuhan yang hadir di dalam kita. Kuasa Tuhan yang demikian dahsyat luar biasa. Dikatakan sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Kata menghancurkan itu, saudara, menghancurkan iblis, artinya itu setan itu, iblis digiring sama Tuhan, dibuang. Seperti orang menepiskan debu dan dibuang, gak ada lagi, bersihkan, buang, sudah gak ada. Damai itu punya kemampuan seperti itu. Damai itu punya kemampuan untuk mengalahkan apa? Mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan intimidasi yang menakutkan. Damai itu punya kuasa yang begitu dahsyat. Saudara, suatu kali Tuhan Yesus menyampaikan di depan orang banyak, ada para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama. Mendengar apa yang disampaikan Yesus, mereka marah. Dikatakan di dalam Alkitab mereka mengambil batu, mereka murka. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Dan di Yohanes dikatakan maka Tuhan Yesus menghilang dari tengah-tengah mereka. Kalau dalam bahasa aslinya bukan begitu. And Jesus passed by through. Jadi Tuhan Yesus itu di tengah kerumunan orang banyak, dia itu lewat di sela-sela mereka, melewati mereka through. Dan semua orang cuma diam, nggak bisa buat apa-apa. Dia tenang. Orang teriak-teriak, panik, kalap, nggak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan orang yang panik kalap itu nggak bisa buat apa, dia menjelita. Waktu murid-murid ketakutan karena badai yang menerpa perahu yang hampir ditenggelamkan, Yesus tetap tenang saja. Yesus tetap diam saja. Bahkan dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan perlu dibangunkan. Dan perlu diingatkan, Tuhan, ini badai hampir menenggelamkan kapal kita nih. Sejahtera damai yang ada di dalamnya itu membuatnya begitu peace di tengah-tengah gelombang yang begitu dahsyat. Bukan hanya meneduhkan dia, tapi dia bisa berkata,
diam, tenang, laut pun tenang. Saudara, itu kuasa Tuhan. Kalau damai menyertai kita, kalau damai sejahtera beserta dengan kita, maka damai itu juga, itulah yang akan menghadirkan kuasa Allah di dalam kita. Kenapa? Karena Dia sang Raja Damai itu adalah Allah yang perkasa, Almighty God. Jadi kalau Dia hadir, Dia bukan sekadar membawa damai, tetapi juga kekuasaan Tuhan yang tak terhingga hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan takut dengan apa yang akan kita alami. Jangan kecil hati dengan apa yang kita miliki dan tidak miliki. Karena yang Tuhan berikan di dalam hidup kita jauh lebih daripada semua yang bisa diberikan oleh dunia. Dunia tidak bisa memberikan seperti yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid. Yang diberikan Yesus kepada kita semua sekarang, janjinya berlaku bagi bangsa, bagi umat Tuhan dulu, tapi juga berlaku bagi kita sekarang. Sehingga setiap kita yang mengalami anugerah kasih Tuhan, Sang Mesias Yesus Kristus di dalam hidup kita, kita akan hidup dengan damai Tuhan. Kemanapun kita pergi, damai itu ada di sini. Dan ketika damai itu berada di sini, kita tahu Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, di situ ada kuasanya, di situ ada wibawanya. Bahkan saudara, begitu damainya Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika menjelang hari-hari terakhir, Dia sampaikan kepada murid-muridnya, damai sejahtera-Ku akan Kuberikan kepadamu. Yang Kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena Tuhan tahu, sebentar lagi kalau Dia pergi meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya akan kalang kabul, panik, ketakutan. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan ingatkan, ini loh, Aku tinggalkan kepadamu. Ini yang Kumiliki, damai sejahtera-Ku. Dan itu yang akan memenuhi hidupmu. Itu sebabnya ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka, kemana-mana mereka bergerak dengan damai sejahtera. Di tengah ancaman mereka tidak menjadi takut. Bahkan menghadapi kematian, mereka tidak takut sama sekali. Karena ada damai Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara, kita akan memasuki tahun yang kita tidak tahu seperti apa. Yang kita tahu cuma satu saja, dan ini cuma Sang Mesias itu sudah datang. Dan setiap kita yang memiliki janjinya, hidup di dalam anugerahnya, mengalami keselamatannya, kita hidup dalam damai, kita hidup dalam kuasa. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, damai yang sejati itu tidak bisa dihasilkan oleh diri kita sendiri. Kita hanya bisa menghasilkan ketidakdamaian. Damai nafsu. Dan damai yang sejati itu bersumber dari Allah itu sendiri. Seperti yang dikatakan di Yesaya pasal 6 tadi, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan, menumbuhkannya dengan keadilan dan kebenaran sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, ini yang akan terjadi. Dan damai yang seperti itu, seorang hamba Tuhan namanya Bob Manford
yang mengatakan begini, perdamaian dengan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera Tuhan di dalam diri. Jadi saudara, damai yang kita dapatkan dari Tuhan itu kita dapatkan dari siapa? Dari Tuhan. Karena apa? Karena relasi kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Seperti lampu-lampu ini. Bohlam-bohlam ini semua menyala karena dia terhubung dengan kabel kepada pusat listrik yang mengalirkan listrik ke seluruh bohlam lampu ini, maka menyala lagi. Kalau kabelnya terputus, biar listriknya tenaganya luar biasa buat yang gede, dia nggak akan bisa menyala, nggak dapat arti. Demikian juga dengan damai yang ada di sini. Bob Manford mengatakan relasi yang diperdamaikan dengan Tuhan menyebabkan kita mendapatkan damai Tuhan di dalam hidup kita. Dan lebih lagi dia katakan begini, damai sejahtera yang menenangkan saraf-saraf kita, memenuhi pikiran kita, membanjiri semangat kita, dan di tengah-tengah keributan di sekitar kita, memberi kita kepastian bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Damai dengan Tuhan menyebabkan damai Tuhan itu kita rasakan, kita terima. Dan Bonhoeffer menjelaskan, damai itu masuk dalam saraf-saraf, nerve sistemnya semua dirabati dengan damai, memenuhi pikiran kita, pikiran jadi damai, tenang, memenuhi semangat kita nggak jadi lesu, kita nggak jadi takut dengan apa yang kita hadapi, kita tidak menjadi kehilangan semangat karena ada damai Tuhan yang mendorong semangat kita. Dan di tengah keributan kita, membuat kita tetap tenang dan memastikan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Kalau istilah yang populer sekarang, tidak baik-baik saja, itu di luar sana saja. Tapi buat kita akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, selama kita bersama dengan Sang Mesias Kristus itu akan baik-baik saja. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi hari-hari di depan kita dengan syukur karena Sang Damai itu telah datang. Mari kita mensyukuri Natal kita kali ini bukan hanya sekedar perayaan pesta belaka, tapi mengingat kembali bahwa Sang Raja Damai telah datang. Dan itu harta terbesar yang bisa kita miliki. Itu kekuatan terluar biasa di seluruh semesta ini yang dipercayakan kepada kita untuk kita berjalan dalam kehidupan kita di dunia, disertai dengan damainya, disertai dengan kuasa, disertai dengan kepastian akan janji-janjinya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya mengundang para pemain musik, kita bersama-sama menaikkan satu pujian ini, dan kemudian kita akan berdoa. Inilah hidup
melayani Kristus Tuhan pada malam hari ini. Pastikan kita kembali terkoneksi dengan Tuhan dengan baik. Karena dengan demikian kita akan mengalami damai-Nya di dalam hati kita. Bukan hanya kita alami, tapi kita juga bisa mengalirkannya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan melalui kehidupan kita, damai Kristus dinyatakan. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, hanya dekat kepada-Mu. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu menyerah. Sekali lagi katakan, hanya dekat kepada-Mu. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Hanya dekat Arahkan hati kita kepada Tuhan. padamu, Dia sumber damai yang sejati. aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Percaya kepada-Mu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Katakan sama-sama, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Mari kita berikan suara-suara bagi Tuhan kita ini. Sama-sama kita menaruhkan tangan kanan kita di dada kita sekarang dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Sang Raja Damai, Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud, di Bethlehem. Malam ini Tuhan, kami juga mau mengatakan Engkau lahir di hati kami dalam hidup kami. Engkau sumber damai dan penyelamat kami. Karena kami tahu kedamaian itu bukan bersumber dari dunia ini, bukan kondisi yang ada di dunia ini, tapi dalam hati kami. Karena Engkau Sang Raja Damai sudah ada bersama dengan kami. Oleh sebabnya malam hari ini Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir pada malam ini sungguh-sungguh Tuhan mengarahkan hidup kami, dan Engkau menjadi sumber damai dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini, gejolak apapun yang sedang melanda, di dalam Yesus kami aman, di dalam Yesus kami damai, di dalam Yesus kami sukacita. Karena kemudian bagi Allah dapat maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang berkenan kepadanya. Itu terjadi dalam hidup kami dan dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya dan kami terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk di dalam penyalahan lilin Natal. Saya mengajak kita sama-sama kita mau menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus
lilin kita. Lilin di tangan kita adalah simbol terang datang menerangi kegelapan. Tetapi sesungguhnya terang yang menerangi kegelapan itu adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia supaya manusia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tapi bukan hanya itu, supaya setiap orang yang menerimanya, mereka akan menjadi terang bagaikan lilin-lilin kecil yang menerangi dunia ini. Sehingga dunia ini mengalami keterangan dari Kristus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara kasih Tuhan, malam ini di saat kita merayakan Natal, ingatlah Raja Daud sudah datang. Amin. Bukan hanya sekedar datang, tapi dia lahir di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita mengalami kehidupan yang damai dalam kita. Karena terang Kristus sudah nyata dalam hidup kita. Dan dalam hidup kita, terang Kristus memancar dimanapun kita berada. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara kasih Tuhan, pada malam Natal ini saya mengajak kita berdoa supaya damai Kristus benar-benar nyata dalam kehidupan setiap kita dan juga di bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Allah. Sorga berinisiatif menurunkan kasih-Nya atas dunia ini dan kehidupan kami yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Dan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam kehidupan yang tidak damai, tapi kami bersyukur Kristus lahir di hati kami. Kristus darah yang memberikan kedamaian itu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan terus kami berdoa juga ya Tuhan, pakailah kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa memenuhi panggilan-Mu sebagai terang dunia, dan bawa damai dalam kehidupan ini dimanapun kami berada. Dan malam ini kami berdoa ya Tuhan, damai-Mu nyata atas bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa yang sedang berkonflik hari-hari ini kami berdoa, biarlah Kristus hadir dan damai itu nyata di sana. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, damai-Mu mengalir dalam bangsa kami, memenuhi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa kalau hari-hari ini kami sedang memasuki tahun politik dan sampai tahun 2024. Kami percaya ya Tuhan, di dalam segala keadaan Tuhan memegang kendali. Kontrol Tuhanlah yang terjadi atas bangsa kami. Dan kami tahu bangsa ini akan dalam keadaan damai dan aman ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus dimuliakan di bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu. Dan pada malam hari ini, jika sebentar kami nanti akan mengakhiri perayaan Natal ini, kami percaya ya Tuhan, anugerah dan kasih-Mu tidak akan berubah atas kehidupan kami, tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Dan kami pulang dari tempat ini, pergi ke rumah kami masing-masing, kembali ke tempat kami masing-masing. Damai Kristus menguasai hidup kami, dan kehidupan kami menjadi alat Tuhan memancarkan kasih Kristus dan damai Kristus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah. Saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Dialah sumber berkat dan segala kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, Amin. sukacita, Amin. kemenangan, Amin. dan demi kemenangan dinyatakan dalam kehidupan. Terimalah berkat-Nya dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya akan berkat Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita bisa memadamkan lilin kita sekarang. Silakan Bapak Ibu duduk depan. Nih lilinnya nih.
Oh ada aja neng, sugana menang neng, cokot ya tanah. Ya. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Senang bisa merayakan Natal bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami informasikan secara khusus mengenai gereja kami. Yang pertama, ibadah raya GKPB Surya Pengharapan dilaksanakan secara hybrid dari Gedung Komunikasi pukul 9.00 sampai selesai. Ibadah Shalem, yaitu ibadah khusus kaum wanita 19 tahun ke atas, dilaksanakan setiap hari Kamis minggu yang keempat pukul 17 di tempat Gedung Komunikasi. Ibadah anak dilaksanakan pukul 12.00 secara konseling sampai selesai, tempatnya di Gedung Pelangi Kasih. Dan di gereja kami ada program pemuritan dan kami mengajak Bapak Ibu untuk mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan, yaitu ada pola hidup dalam kerajaan Allah atau biasa kami sebut dengan dasar kekristenan, dan pola hidup dalam keluarga Allah atau hidup berjemaah. Yang berikut, Hero Generation, yaitu ibadah kaum muda, dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan di minggu pertama, dilakukan pada pukul 13.00, tempatnya di Gedung Pelangi Kasih. Dan ada pun agenda doa di gereja kami, ada malam doa dan pujian penyembahan dilaksanakan setiap hari Selasa, doa dan puasa setiap hari Sabtu pukul 17.00, doa oasis setiap hari Selasa pada minggu terakhir dilaksanakan pada pukul 18.00. Semua kegiatan doa dilaksanakan di Gedung Pelangi Kasih. Kelompok saling membangun atau kesan setiap hari Rabu, ada wilayah utara, ada wilayah timur, dan juga ada wilayah Cikampek. Dan Bapak Ibu yang belum tergabung atau ingin bergabung bisa menghubungi koordinator kesan masing-masing. Ibadah pos jemaat Cikampek dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 17.00, tempatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 98 Cikampek. Ya, demikian Bapak Ibu beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan, dan sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Saya mengajak kita sekali lagi mendudukkan hati, mari kita berdoa. Bapa yang kami puja, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh merayakan kehadiran bersama saudara-saudara sekalian. Kami boleh berkumpul dalam sukacita yang luar biasa. Pada kesempatan ini, kami ingin memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami ingin memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kami ingin memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pekerjaan Allah di kota kami. Kata setiap tangan-tangan Amplop. di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terus di usia Anda. Anehnya. Tadi ada.
Shalom semua. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam semuanya. Saya Jessica. Dan saya John. Sungguh sangat bersyukur dapat sama-sama merayakan hari Natal kali ini dengan tema Peacefulness. Ya, sesuai dengan ayat acuan kita malam hari ini dari Lukas 2:14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita semua merayakan hari Natal dengan hati yang bersukacita. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Candy Martin selaku Ketua Panitia Natal 2020. Mari kita sambut Bapak Candy. Shalom, shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Petrus Nawawi, yang terhormat Bapak Frans Tumorang, yang terhormat bagi setiap tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga yang terhormat bagi setiap jemaat GKPP setiap harapan Purwakarta. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa diberi kesempatan pada malam hari ini untuk berkumpul bersama dan merayakan Natal pada malam hari ini. Di momen yang penuh dengan sukacita ini, marilah kita sama-sama menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan rasa syukur, dan marilah kita menemukan arti Natal sejati, yaitu kasih dan damai. Seperti tema kita ya, peacefulness, artinya kedamaian. Marilah kita sebagai umatnya membawa damai itu dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dan juga di tengah-tengah bangsa ini. Mari juga kita menjadi terang yang menerangi kegelapan, dan juga kita mesti berbagi kebahagiaan dan sukacita bagi setiap orang yang membutuhkan. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih bagi setiap para pihak yang telah mendukung acara ini, baik secara doa, secara dana, dan maupun secara tenaga. Saya juga atas nama panitia mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan pada acara ini. Harapan saya semoga acara Natal pada malam hari ini berkesan bagi Bapak Ibu semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Candy Martin selaku Ketua Panitia Natal 2023. Oke, selanjutnya ada apa nih? Jadi kita biar lebih cair dulu kali ya. Door prize, mau nggak door prize? Kalau nggak mau buat saya dibagi. Prize-nya ada berapa, Kak? Ada maunya berapa? Sebanyak-banyaknya sih kalau bisa. Yang lebih baik dikit tapi berkesan. Oke, Ibu dan Bapak boleh dilihat di bawah kertas lilin yang sudah dinyalakan tadi. Ini ya, di belakangnya ada nomornya. Jadi untuk yang pertama ini kita bakal ambil dulu 5 nomor ya. 5 nomor beruntung. Nanti yang nomornya disebutkan bisa angkat tangan, lalu nanti Asyar akan bantu mencatat namanya, terus nanti pas sebelum selesai ibadah bisa ketemu Asyar untuk mengambil ini. Jadi nggak perlu pas ke depan. Oke, kali ini kita ambil 5 ya, Kak? Betul. Oke, kita ambil 5. Boleh dibaca dulu. Mungkin kita buka aja. Langsung buka aja. Kita buka satu-satu ya. Atau mau langsung 5-5 ya? Langsung 5. Yang pertama ya. Yang pertama ya. Nomor 23. Ada nggak 23? Nomor 23 ada? Asyar udah dicatat ya. Oke, Asya nomor 23. Yang kedua, nomor 122. 122, ada nggak 122? 122. Oh, ada di belakang. Ya, boleh Asyar diangkat. Oke, Asyanya udah angkat jempol kan di belakang. Yang ketiga, Yang ketiga, nomor 110. 110 ada? Boleh angkat tangan? Oke, 110 ada Pak. Sisa 2 nomor lagi. 2 lagi ya? Mau kocok lagi atau ambil yang ke tangan saya nih? Kantong kanan, kantong kiri.
Nomor 114. 114 ada, boleh angkat tangan. Ada 114 114. Panggilan pertama, panggilan kedua. Soal panggilan ketiga nggak ada. Ada nggak? 114. Nggak ada. Oke, berarti masih ada 2 kesempatan lagi ya Pak? Oke. Nomor 44. Ada? 44 ada. Ada. Hasil. Satu lagi ya, terakhir nih buat sekarang. Nomor 118. Tinggi kan. Wah, paling tinggi tuh Kak. Oke, 5 door prize sudah terbuka semua. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita sekarang lanjut ke acara berikutnya. Akan ada penampilan dari Youth Pro Generation DKPB Purwakarta. Mari kita Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita.
berikutnya ya dari siapa nih? Panggilan kedua dari Sister Kristi dari sekolah minggu. Kali ini kira-kira mereka mau ngapain? Wah, kurang tahu aku juga ya. Karena biar surprise. Oke, kita langsung saksikan aja ya. Penampilan dari Children Ministry MBC Suryana. Banyak ya? Banyak. Udah berdiri aja, udah diam berdiri. Kelihatan kan? Udah berdiri kan? Udah berapa coba? Ada 1.000. Coba di Ada 100. ya udah diam ya di belakang tempatin kursinya takut jatuh. Salaman ya ntar dulu bapaknya dulu. Terima kasih kepada adik-adik yang sinkronis dan inklusif. Penampilannya sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah. Oke, kali ini kita mau buka door prize lagi kan? Door prize selanjutnya lima nomor boleh disiapkan. Kita dulu bentar dulu. Kayaknya kurang semangat nih. Pada nomor 12 kayaknya. Kita buka lagi ya 5 nomor. Nomor 80. Nomor 80 ada. 80. 1, 2, 3. Gak ada ya 80 ya? Kita lagi. 80 ada? 80 boleh dicek dulu? Enggak, oke. Kita ke nomor selanjutnya ya. Ada nomor 80. Oke, ada nomor 80. Selanjutnya nomor 86. Nomor 86 ada di sebelah
sih sabra 7 genapnya. Hah? 7 genap. Kan sareng 47. Oh, 47. Nomor 104. Ya. Lalu hur. Nomor 104 ada. 1, 2, 3. Nggak ada ya 104 ya. Berarti selanjutnya nomor 137. 137. Ada nomor 137. Nggak ada. Oke, berarti kita punya 3 nomor lagi ya Pak, yang belum dibuka ya. Padahal harganya TV. Cuci, tapi pakai tangan. Nomor 64. Ada nggak nomor 64? Nomor ada. Oke. 2 lagi ya. Nomor 85. 85. Satu lagi ya nih. Nomor 37. Kagok ya. Dapat semua ya. Selanjutnya kita akan ada penampilan nih dari saudari Katria. Katria main alat musik apa nih kira-kira? Namanya apa ya Pak? Namanya Puncak Puncak. ya? Oke. Penampilan spesial dari Katria. Anak apeng. Iya. Ada saya di dia tahun kamu di mata giringan. Aya ti ka Mario ge. Spray.